Wibi. Iya. Masih sama ngomongin soal mitos. Tapi kali ini mitos yang bakal gue bawain ceritanya sifatnya tuh lebih khusus atau ya emang adanya di tempat itu doang. Mitos tentang tugu atau monumen yang letaknya tuh di satu SMP di salah satu kota di Jawa Tengah. Cerita ini gue dapet dari namanya Sakti, yang kebetulan dulu tuh sempat sekolah di sana. Sebenarnya ada nama monumennya, tapi Sakti tuh nggak mau nyebutin. Yang pasti, secara bentuk monumen itu tuh kayak bambu runcing yang berdiri sebelahan gitu, dan ukurannya tuh yang satu lebih rendah dari yang satunya lagi. Monumen ini tuh dibangun buat ngenang 3 siswa yang gugur pas ngebela gurunya dari kejaran sekelompok tentara Jepang waktu itu. Oh shit. Oke. Dari pertama kali sekolah di situ, Sakti ini udah denger banyak banget lah cerita urban legend di sekolahnya. Apalagi bangunannya tuh emang beneran peninggalan Belanda. Salah satu urban legendnya tuh ya tentang mitos yang gak boleh sembarangan atau sompral di area monumen itu. Sampai akhirnya pas Sakti ini kelas 9, dia itu jadi semacam mantan pengurus OSIS gitu, yang kebetulan ngebantu buat LDKS atau penerimaan anggota OSIS baru. Gak tahu apa yang ada di pikiran dia waktu itu, tapi intinya si Sakti ini tuh ngide gimana kalau acara jerit malam kelilingin lingkungan sekolahan itu, dan salah satu posnya tuh persis di depan monumen itu. Katanya pos ini nanti isinya tuh kuis tentang pengetahuan sejarah tugu ini. Sebenarnya banyak yang gak setuju sama Sakti, tapi ya dengan alasan biar adik kelasnya ini punya rasa kepemilikan sama tugu ini, jadi akhirnya pada setuju. Tapi ya panitia minta buat Sakti ini tuh jadi semacam penjaga pos di situ, soalnya nggak ada yang berani. Akhirnya diterima nih sama si Sakti. Dan gak cuma sampai situ aja, si Sakti ini gak cuma ngejaga pos, tapi dia niat banget lah buat ngisengin si adik-adik kelasnya ini. Dengan dandanan sebisanya dan coret-coret di mukanya dia, si Sakti ini pura-pura jadi sosok arwah dari penjaga tugu sekolah ini. Tapi ya rencana ini gak diketahui nama siapa-siapa ya, mulai dari panitia lain bahkan sampai guru pembimbing. Dan bener aja nih, hampir seluruh regu yang isinya masing-masing 3 orang bener-bener selalu kaget, ketakutan, nangis, sampai lari lah setiap ngeliat si Sakti. Dan bukannya si Sakti ini ngerasa bersalah, di situ dia tuh ngerasa lucu banget. Dia ketawa-tawa kenceng, sampai akhirnya pas udah masuk waktunya istirahat dan tidur, di situ Sakti ini baru bebersih nih di kamar mandi deket tugu sekolahnya. Pas Sakti cuci muka di depan cermin kamar mandi, dia ini ngedenger ada suara kayak ada cowok ngobrol gitu. Suaranya kenceng, tapi gak ada siapa-siapa nih di sekitar dia. Terus tiba-tiba ada kayak 3 cowok yang nyelonong jalan gitu aja di belakang Sakti ke arah ujung kamar mandi dalam. Secara postur